dari Bapak Ketua K3S. Sekarang kita akan memasuki materi. Materi itu tentang budaya positif. Ya Bapak Ibu. Budaya positif ini penting saya sampaikan kepada Bapak Ibu karena ini saya ingin membagikan ilmu yang saya dapat di guru penggerak. Karena ini baik diterapkan bagi Bapak Ibu guru di kelas. Kita akan merubah cara berpikir paradigma kita mengenai cara kita menyelesaikan masalah di kelas. Jadi sebenarnya ini bisa saya angkat hanya di sekolah, saya diseminasikan di sekolah, tapi saya rasa sayang sekali hanya sekolah saya saja yang tahu, atau di sekolah Bapak Ibu guru penggerak aja yang tahu. Karena kan nggak semua sekolah ada gurunya guru penggerak. Alangkah baiknya ini juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu untuk merubah cara berpikir kita mengenai solusi mengatasi masalah di kelas kita. Baik, namanya itu judulnya budaya positif. Sebelum kita masuk materi budaya positif, ini ada pertanyaan. Ya Bapak Ibu, ini setuju atau tidak setuju? Yang pertama, bagaimana menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Coba siapa yang setuju Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada yang setuju? Tidak. Siapa yang tidak setuju? Coba Bapak Ibu angkat tangannya. Siapa yang tidak setuju? Iya, banyak. Yang lainnya? Setuju. Yang setuju siapa Bapak Ibu? Coba tunjuk tangan yang setuju. Oke, ada juga yang setuju. Berarti ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kemudian nanti kita jawab ya. Kemudian pertanyaan kedua, kalau pemberian hukuman itu dengan hal yang positif, seperti misalnya membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah itu dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju atau tidak setuju? Setuju. Ada yang nggak setuju? Ada yang tidak setuju? Oke, rata-rata setuju ya. Makanya itu kita rubah paradigmanya ya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Siapa yang setuju Bapak Ibu? Setuju semua ya? Oke, itu pertanyaan pemantik ya. Baik, supaya ini terjawab, kita lihat materinya. Baik Bapak Ibu, ini sebentar saja, kira-kira 1 jam. Tapi mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini bisa Bapak dan Ibu bawa ke kelasnya dan mudah-mudahan bisa diterapkan. Yang akan kita pelajari dari budaya positif ini, yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Mungkin restitusi ini adalah kata yang masih asing kita dengar ya. Atau ada yang sudah pernah mendengar restitusi? Yang kalau guru penggerak saya rasa sudah tahu. Yang belum, apa sudah ada pernah dengar Bapak Ibu? Oke, nanti dijelaskan. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas. Keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam restitusi yaitu tentang segitiga restitusi. Ini nanti puncak dari hasilnya ini. Baik, saya jelaskan secara singkat satu persatu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini juga ada tantangan ya. Coba Bapak Ibu lihat kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, misalnya Anda dan teman Anda. Lalu sobeklah secari kertas kecil, lalu tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan.
teman Anda atau si B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, bisa mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang dilakukannya agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Ya, jadi satu Anda si A, yang kedua si B. Apa yang Anda lakukan? Misalnya Ibu Rika, saya memegang kertas yang sudah saya tulis yang sangat berharga di tangan saya. Lalu dia mencoba untuk saya membuka ini. Dia melakukan segala cara seperti merayu, ya, membujuk. Tapi saya tidak mau karena ini adalah kertas yang sangat berharga bagi saya. Dari situ dia lakukan sampai mengancam. Dari situ saya tidak mau karena ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Dari situ kita bisa melihat bahwa kita lah yang memegang kendali atau kontrol pada diri kita sendiri. Ya, kita mencoba mengendalikan diri kita sendiri. Ya, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, yaitu yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kalau ini penjabarannya di dalam kelas, kita secara tidak sadar biasanya kita melakukan ini kepada murid kita. Kadang kita mau kita yang mengontrol murid, kita yang mengkritik mereka, misalnya jelek kali tulisanmu atau gimana. Itu secara tidak sadar kita lakukan. Ya Bapak Ibu. Ya, kemudian siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya, di sini ada dua, stimulus respon dan teori kontrol pilihan. Ya, yang kalau stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan kalau teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Kita singkat saja untuk lebih mengerti. Ini nanti saya jelaskan. Ya, sekarang kita lihat dulu apa itu makna dari disiplin. Ya, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina atau artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato dari mereka. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu dulu teori dari disiplin. Ya, kemudian ada juga nilai-nilai kebajikan universal. Ya, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu adalah teori dari Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dalam ini sebenarnya tapi dimunculkan kembali. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Ya, nilai-nilai kebajikan itu bisa mandiri, bernalar kritis,
berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Seperti profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu juga merupakan nilai-nilai kebajikan. Ya, sekarang kita lihat dulu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kalau kata motivasi, ini sudah sering kita dengar ya Bapak Ibu. Motivasi, sudah pernah kita dengar motivasi ya. Apa itu motivasi? Siapa Bapak Ibu yang tahu apa itu motivasi menurut Bapak Ibu? Dorongan, bisa. Apalagi? Ya, keinginan dari diri ya. Iya, itu motivasi. Motivasi itu ada yang bersifat eksternal, ada yang bersifat internal. Yang bersifat eksternal itu pertama bisa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia termotivasi untuk menghindari hukuman. Jadi dia ada motivasinya hanya untuk menghindari suatu hukuman. Ada juga teori motivasi eksternalnya hanya untuk mendapatkan imbalan. Jadi dia melakukan sesuatu, biar saya dikasih inilah, atau biar saya dikasih hadiah, seperti itu ya. Ada juga motivasi dari internal, dari dalam diri sendiri, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Memang dia niat sendiri, yaitu misalnya saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan ini. Jadi ada niat dari dalam dirinya sendiri. Mungkin ini sama kayak PMM tadi ya Bapak Ibu, mungkin kita kaitkan dulu ke kita ya. Disuruh PMM, ayo biar dapat sertifikat atau biar sertifikasinya keluar. Jadi itu mungkin motivasi dari mana itu? Eksternal atau internal? Eksternal ya, itu salah satu contoh motivasi eksternal. Tapi kalau misalnya gini, saya membuka PMM memang pengen belajar, memang pengen saya tahu apa sih arti kurikulum merdeka ini. Nah, kalau seperti itu motivasi apa itu? Internal ya. Jadi motivasinya ada dua, ada eksternal, ada internal. Seperti itu. Begitu juga kepada murid kita, dia juga memiliki dua motivasi. Motivasi eksternal, juga internal. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Iya, ini kita kaitkan juga dengan Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara, kita kan sekarang ada kurikulum merdeka kan? Apa itu merdeka? Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi maksudnya ini kalau merdeka ya udah bebas gitu pikiran kita ya. Tapi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara ini, merdeka itu bukan hanya bebas dari perintah, tapi juga bisa memerintah dirinya sendiri. Itu tadi kaitannya dengan kontrol, mengontrol diri sendiri. Ya, motivasi internal. Ya, tadi ada pertanyaan, kita memberi penghargaan kepada siswa, ya kan? Apakah itu bentuk disiplin? Nah, sekarang kita coba lihat ini dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian ketergantungan, beberapa dampak dari pemberian penghargaan oleh ini teori dari Alif Kohn tahun 1993, yaitu pengaruhnya pertama jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi maksudnya gini, kalau kita mengiming-imingkan suatu penghargaan kepada murid kita, memang sebenarnya tujuannya baik, tapi menurut
teori yang sudah dijalankan, ada ketergantungan siswa itu terhadap penghargaan. Jadi nanti seperti ini, kalau tidak ada penghargaan dia jadi malas. Nggak ada kok hadiahnya, gitu ya. Jadi itu bisa berpengaruh pada jangka pendek dan jangka panjang, ya. Penghargaan juga menghukum, maksudnya gini, siswa yang satu kita beri penghargaan, tapi siswa yang lain tidak ada dapat penghargaan, dan ini kita banggakan. Jadi yang lainnya merasa dia terhukum gitu. Kenapa aku nggak dapat? Atau yang dapat penghargaan ini setelah nanti dia tidak dapat penghargaan, dia jadi merasa terhukum, jadi terbebani baginya. Ya, dia tidak dapat lagi hadiah itu. Ya, itu dia maksud dari penghargaan ini menghukum. Jadi maksud dari sini adalah bahwa penghargaan itu sebenarnya untuk jangka panjang ini tidak tepat untuk dilakukan. Tapi ada juga nanti teori bagaimana supaya motivasi siswa. Kan kadang kita harus memberi penghargaan seperti itu ya Bapak Ibu. Iya, ada teorinya, nanti kita buat penghargaan itu dengan kita berbicara empat mata dengannya. Ya, kita kasih tahu bahwa kamu sudah baik, seperti itu. Jadi ada caranya. Ya, jadi bagaimana bentuk program kebajikan atau apresiasi? Kita menghargai suatu keberhasilan anak itu dalam memberikan apresiasi atau pengakuan. Perlu diingat berapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Itu tadi saya bilang. Boleh kita mendekatinya, kamu sudah bagus nak, seperti ini nak, seperti itu ya. Baru boleh beri pengakuan secara pribadi, kita panggil dia empat mata. Boleh beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Boleh beri pengakuan secara konsisten, secara terus menerus, ya, berkelanjutan, dan fokus pada prosesnya. Ya, contoh-contoh cara memberikan pengakuan, misalnya pembukanya gini. Kemarin saya perhatikan, misalnya dia membantu temannya. Misalnya kita lihat dia membantu temannya, menolong temannya, kita panggil dia. Baru kita buka dengan percakapan, kemarin ibu perhatikan kamu nak. Baru apa yang kamu perhatikan dari anak itu? Rasa empatimu besar sekali, seperti itu kita bilang kepadanya, ya. Lalu tentang apa? Pada saat kamu menolong temanmu yang baru di kelas, kamu bantu dia. Bagus sekali rasa empatimu. Mungkin anak itu setelah kita katakan seperti itu, dia rasa bangga dan akan melakukan hal itu lagi. Karena biasanya murid ya Bapak Ibu, kalau sudah ada pernyataan dari gurunya langsung, dia pasti melakukan itu lagi dengan baik. Jadi itu caranya memberi apresiasi atas hal-hal baik yang dilakukan oleh murid, ya. Bisa juga dengan membuka, saya menghargai apa yang kamu lakukan, seperti itu. Jadi kita lakukan dialog atau percakapan kepadanya, ya. Itu cara-caranya. Mungkin tahap demi tahap mungkin bisa kita lalui, kita coba di kelas kita masing-masing. Iya, di sini ada pertanyaan. Bisa kita jawab mengenai hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi itu seperti sanksi. Hukuman memang hukuman yang dilakukan. Konsekuensi itu harus sesuai dengan apa yang dilakukannya, apa yang sudah ditaati, apa yang sudah disepakati. Itu kan Bu, kalau sanksi atau konsekuensi kan. Misalnya di sini ada tindakan buruk. Coba kita jawab ya bersama-sama. Misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Penyebabnya karena terlambat ke sekolah. Apakah itu suatu hukuman atau konsekuensi?
atau sanksi. Konsekuensi itu agak susah dikatakan ya, sanksi. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau sanksi? Siapa yang bilang itu hukuman? Oh ya, nggak ada ya Bu. Siapa yang bilang itu sanksi atau konsekuensi? Atau siapa yang nggak tahu, belum tahu Bu? Iya. Atau pernah Bapak Ibu memberikan seperti ini kepada muridnya? Nggak ada ya. Berarti gurunya baik-baik di sini semua. Iya, mencatat 100 kali. Coba salah satu dulu. Apa itu jawabannya Bapak Ibu? Hukuman atau sanksi? Menurut Bapak Ibu? Hukuman. Oke, kita pegang dulu ya. Menurut Ibu itu hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Dia disuruh lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karenanya terlambat hadir ke sekolah karena terlambat. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, ya, hukuman. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Oke. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Dicoret-coretnya kertas tugas temannya. Dia harus ganti. Itu sanksi atau hukuman? Konsekuensi ya, sanksi ya. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, oke. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu warna hitam. Hukuman, baik. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau sanksi? Dia disuruh lari lapangan basket 2 kali, terlambat pelajaran PJOK. Konsekuensi. Hukuman. Konsekuensi. Oke, kita lihat dulu jawabannya ya, benar atau enggak ya? Ya, kita lihat di sini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu hukuman. Kenapa itu hukuman? Ada yang tahu alasannya Bapak Ibu? Iya, kalau hukuman itu dia tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. Dia disuruh mencatat 100 kali di buku karena dia terlambat. Kalau terlambat kan gak ada hubungannya dengan mencatat 100 kali. Jadi itu seperti hukuman, ya langsung aja disuruh, tidak ada peraturannya. Itu yang dikatakan dengan hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat juga. Ya, dia terlambat, tapi dia disuruh lari keliling lapangan basket. Ini tidak ada hubungannya dengan olahraga. Sebenarnya dia kan terlambat. Jadi harus hubungannya dengan terlambat. Jadi ini adalah hukuman, ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga hukuman. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini konsekuensi. Ya, karena dia memang mencoret-coret tugas. Iya, jadi harus diganti. Memang itu dia sama dia. Dia sejalan ya dengan apa yang telah dilakukannya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu warna hitam. Ini hukuman. Kemudian satu lagi tadi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini baru sesuai. Dia kan tentang pelajaran PJOK. Dia terlambat, jadi dia disuruh lari. Itu adalah konsekuensi. Jadi itu beda hukuman dengan konsekuensi. Kadang kita tidak bisa membedakan ini. Tapi mungkin dari penjelasan ini, Bapak Ibu mungkin sudah tahu sedikit apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Dalam memberi suatu konsekuensi kepada murid, kita harus
sejalan. Tapi ini layak juga yang mau ditiadakan. Sebenarnya hukuman atau konsekuensi itu tidak baik kita lakukan. Saya teruskan lagi. Iya, hukuman dan konsekuensi. Hukuman ini yang paling rendah, ya. Konsekuensi, misalnya hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman itu membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, sakit hati dia karena dihukum. Kalau konsekuensi buat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Yang dua ini memang hampir bersamaan, tapi lebih rendah hukuman. Maksudnya lebih rendah membuat dia sakit hati gitu ya, daripada konsekuensi karena sudah ada peraturannya. Dan dua-dua ini nanti ada lagi yang lebih di atasnya. Ya, yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Coba kita lihat dulu pengertian dari restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini teori dari Gosen tahun 2004. Ya, ini dia. Kita tambah satu lagi. Tadi kan hukuman, konsekuensi, ditambah restitusi. Ya Bapak Ibu, kalau hukuman itu sudah dikatakan identitas gagal. Kalau identitas sukses, mendisiplinkan, bisa dia konsekuensi, bisa restitusi. Tapi yang lebih harus kita lakukan sebenarnya restitusi. Nah, di sini mulai kita rubah cara pandang kita ya Bapak Ibu. Misalnya, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Nanti saya jelaskan kenapa, karena dia mencari solusi atas masalahnya sendiri. Dia yang mencari jalan keluarnya. Kemudian kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan korbannya, ya. Kalau konsekuensi, murid atau anak yang dibuat tidak nyaman. Sedangkan restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Kemudian kalau hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi, masalah terpecahkan. Ini yang ingin kita capai, masalah terpecahkan, dan seterusnya. Ya, ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu ciri-cirinya. Tunggu ya Bapak Ibu, biar lebih jelas. Ya, sebelum saya jelaskan mengenai restitusi, saya jelaskan dulu ada 5 kebutuhan dasar manusia.
dan dunia berkualitas. Yaitu yang pertama, untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Kelima, kesenangan. Ini berkaitan nanti dengan restitusi. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini sudah dimiliki dari lahir. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Misalnya ada suatu kasus. Ada anak murid, dia suka mengganggu kawannya, ya. Misalnya setiap pulang main atau jam istirahat, dia suka mengambil bontot atau bekal temannya. Tidak hanya sekali, 2 kali, sering terjadi. Akhirnya temannya mengadukan kepada guru, ya, mengadukan masalah ini kepada guru. Di sini sebelum kita guru melihat atau menanyakan kepada dia, guru harus melihat dulu sebenarnya kebutuhan apa yang belum dipenuhi anak ini sehingga dia suka mengganggu kawannya, mengambil bekal kawannya. Kalau menurut Bapak Ibu lah, dari kelima kebutuhan ini, apa yang belum terpenuhi dari dia sehingga dia lakukan itu? Apa Bapak Ibu? Ya, yang pertama kasih sayang, bisa. Ada lagi nggak selain kasih sayang? Kalau bertahan hidup ini misalnya ini, makanan, tempat tinggal, keluarga, itu bertahan hidup. Masalah-masalah itu. Jadi seperti kasus anak itu tadi, yang pertama kasih sayang. Ada lagi nggak selain kasih sayang yang belum terpenuhi dalam dirinya? Kasih sayang sama itu dengan perhatian Bapak Ibu. Bertahan hidup ya, mungkin dia nggak ada dibekali makanan sama orang tuanya ya, sehingga dia suka ngambil-ngambil punya kawannya. Iya kan? Berarti kasih sayang dan bertahan hidup. Apa ada lagi yang lain selain itu? Kesenangan? Bisa nggak kesenangan? Bisa ya, mungkin dia suka nengok kawannya. Iya, usil dia, senang dia nengok kawannya apa, diganggu-gangguin. Bisa jadi juga kesenangan, ya. Iya, jadi itu sebelum kita memanggil anak itu, kita harus tahu kebutuhan apa yang tidak tercukupi dari dia sehingga dia melakukan hal tersebut. Ya, lalu tindakan guru bagaimana? Kita panggil 4 mata anak itu. Kita lakukan restitusi. Nah, itu tadi restitusi ini kita gunakan. Bagaimana cara menggunakan restitusi ini? Ada dia 3 langkah, namanya segitiga restitusi. Ya, ini dia segitiga restitusi. Ya, sebelum saya sampai ke sini, tadi itu masalahnya ya. Maka kita panggil anak itu dengan 3 langkah. Segitiga restitusi ini dapat kita lakukan dalam 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya Bapak Ibu, nanti saya kasih contoh yang sudah saya terapkan di kelas. Untuk menstabilkan identitas, kita bisa mengatakan seperti ini dulu kepada anak itu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tujuannya apa? Supaya dia tenang dulu, supaya dia tenang dan dekat kepada kita. Setelah itu kita tanyakan kebutuhannya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita tanya, kenapa dia lakukan itu? Itu berkaitan dengan yang tadi itu, kebutuhan, 5 kebutuhan manusia. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Mungkin nanti dia berkata, iya Bu, saya nggak ada dikasih bekal sama orang tua saya. Mungkin seperti itu. Ya kan Bapak Ibu? Atau
ibu saya nggak pernah memperhatikan saya, Bu. Pasti dia akan mengungkapkan masalahnya atau kebutuhannya. Kemudian dari situ kita tanya nilai-nilai apa yang kita sepakati. Jadi sebelum kita melakukan segitiga restitusi ini, kita harus buat kesepakatan kelas. Mungkin kesepakatan kelas ini kalau dalam yang sudah kita lakukan selama ini itu namanya peraturan. Tapi peraturan ini kan kadang ada tulisannya tidak boleh ini, tidak boleh ini, ya kan Bapak Ibu? Peraturan itu kita rubah ke kalimat yang positif menjadi kesepakatan atau keyakinan kelas. Misalnya saling menghormati atau disiplin, menghargai, seperti itu. Jadi sebelum kita melakukan ini, kita buat dulu kesepakatan kelas, seperti itu. Lalu dia akan ingat, oh kesepakatan kelas kita apa ya, keyakinan apa yang telah kita sepakati. Oh, saling menghormati Bu, mungkin seperti itu katanya. Atau kita bisa tanya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti itu ya. Jadi kita gali solusi dari dia. Setelah itu solusi apa yang bisa kamu lakukan? Ya, saya contohkan seperti ini. Selamat pagi. Sekarang kita
Baik Bapak Ibu, ini saya berikan contoh cara menerapkan segitiga restitusi di kelas. Suaranya nggak apa ya? Demonstrasi kontekstual modul 14 praktik segitiga restitusi oleh saya Lydia Riris Ultari Pangaribuan CGP Angkatan 9. Berikut pengertian dari segitiga restitusi. Langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kasus pertama, Yohana tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya Petra. Ia marah dan tidak dapat menahan emosi. Berikut praktek segitiga restitusi. Selamat pagi Yohana. Selamat pagi Bu. Kamu tahu dipanggil ke sini kenapa? Tidak Bu. Yohana, tadi Ibu dengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar ya dengan Petra. Iya, saya kesal Bu. Kenapa kamu kesal? Petra selalu mencontek hasil pekerjaan saya. Bukan hanya PR, tugas-tugas lain pun selalu dicontek. Oh begitu. Ya wajarlah kamu marah dan kesal. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga akan berbuat hal yang sama. Iya Bu. Lalu apa yang kamu lakukan pada Petra? Saya marah-marah Bu dan saya maki-maki Petra dan tanpa sadar saya mengebrak mejanya Bu. Oh begitu. Pasti kamu berbuat begitu ada alasannya. Iya Bu, masa saya diam saja, saya kan sudah susah payah mengerjakan soal, tapi Petra hanya mencontek, tidak mau berusaha sendiri. Oh ya, wajarlah kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Petra. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalnya memukul. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai menggebrak meja apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman Bu. Ya betul, menurut kamu saling menghormati antar teman penting tidak menurut kamu? Penting Bu. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan berusaha bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada ibu, guru, wali kelas atau mata pelajaran Bu. Iya, tepat sekali tindakan kamu Yohana. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Perkenalkan, nama saya Yohana, kelas 4 SD. Saya senang sekali diajak diskusi oleh ibu guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak bersabar dan menghormati teman-teman. Kasus kedua, Leonel sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut penerapan segitiga restitusi dalam mengatasi permasalahan. Leonel, tadi ibu dengar laporan dari guru piket, katanya kamu sering datang terlambat ya? Ya Bu, Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu terlambat? sudah 5 kali Bu. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Ya Bu. Baik Leonel, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju Bu. Leonel, kita cari solusinya bersama ya. Ya Bu. Leonel sering datang terlambat pasti punya alasan. Kenapa sih Leonel sering datang terlambat? Karena saya sering bergadang sambil main HP jadi kurang tidur Bu. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Bu. Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak Bu. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Bu. Menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting Bu. Karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu.
tidak bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Pekerjaan menjadi tidak menumpuk dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Ya Bu, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf sudah sering terlambat. Iya, Lionel, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bergadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Baik, Lionel, kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang, silahkan kembali ke kelas ya. Terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Lionel, kelas 4 SD. Terima kasih Ibu Guru. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan bergadang lagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Saya bacakan dulu kasusnya ya. Ini misalnya kasusnya si Yohana. Dia tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Dia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Nah, lalu kita ajak dia berbincang-bincang tentang penyelesaian masalah ini, karena ini juga merupakan masalah. Ya, guru memanggil Yohana. Yohana, tadi ibu dengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar ya dengan Petra, nama temannya si Petra. Lalu dijawabnya, iya saya kesal Bu, katanya. Kenapa kesal? Tanya gurunya. Lalu jawab Yohana, Petra selalu mencontek hasil pekerjaan saya. Bukan hanya PR, tugas-tugas lain selalu dicontek Bu, katanya. Oh gitu, ya wajar lah kamu marah dan kesal. Itu kita mulai masuk ke segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Ya wajarlah kamu marah dan kesal. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga akan berbuat hal yang sama. Itu dulu kita yakinkan dia, kita stabilkan dulu dia, biar dia nggak marah. Iya Bu, katanya, berarti ada kawan gitu maksudnya ya. Terus lalu apa yang kamu lakukan terhadap Petra? Tanya guru ya. Kata Yohana, saya marah-marah Bu, dan saya maki-maki Petra. Tanpa sadar saya gebrak mejanya, katanya gitu kan. Lalu kata guru, oh begitu ya. Kan jangan langsung marah dia. Oh kita stabilkan dia. Oh gitu. Pasti kamu berbuat gitu ada alasannya. Itu nggak udah masuk ke validasi tindakan yang salah. Ada alasannya. Kita tanya. Lalu dia jawab. Dia jadi ingin mengeluarkan isi hatinya. Iya lah Bu. Masa saya diam saja? Saya kan sudah susah payah mengerjakan soal, tapi Petra hanya mencontek, tidak mau berusaha sendiri, katanya gitu kan. Dia jadi kayak teman curhat sama kita. Lalu guru menenangkan lagi, ya wajarlah kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Petra. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Misalnya memukul, ya. Sekarang coba kita pikirkan, kita tanya, ya, tindakan kamu marah sampai menggebrak meja, apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, udah masuk ke langkah yang ketiga, keyakinan kelas. Maka sebelum kita lakukan ini, kita atur dulu keyakinan kelas kita susun dengan siswa kita. Lalu kata Yohana, tidak Bu. Nah, kita tanya lagi, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Tanya guru. Yohana bilang, lalu dia ingat yang mana ya? Oh, saling menghormati Bu antar teman. Pasti anak itu ingat keyakinan kelasnya kalau sudah disepakati bersama. Lalu guru bilang, ya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman penting tidak untuk kamu? Tanya gurunya lagi. Mungkin dia mulai sadar. Oh, penting Bu, katanya gitu ya. Lalu guru mengatakan, baik. Kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah, gitu ya. Lalu mungkin dia sadar juga, ya. Oh, harus sabar Bu, seperti itu jawabannya.
Ya, kamu bersedia nggak memperbaiki masalah ini? Jadi ini intinya, untuk restitusi ini, anak berbuat salah, kita ajak, kita bimbing dia juga menyelesaikan masalah ini. Seperti itu Pak Ibu. Lalu dia mungkin sudah mulai sadar, lalu dia katakan bersedia Bu, katanya kan. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kita tanyakan dulu dia. Ya, kita tanyakan dulu dia. Mungkin setiap anak itu tahu pasti ada masalah dan ada cara mengatasinya. Kita gali saja dulu, ya. Jangan langsung kita kasih solusinya. Dia dulu kita tanya. Lalu dia mungkin menjawab, saya akan berusaha sabar dan menahan amarah saya Bu. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan sama ibu saja atau guru mata pelajaran yang lain Bu, katanya. Itu solusi dari dia. Kita hargai, ya. Ya, tepat sekali tindakan kamu Yohana. Baik itu yang akan kamu lakukan ya jika temanmu mencontek. Seperti itu, kita kuatkan ya. Lalu ya Bu, oke. Kalau sudah itu, nanti kita lihat lagi secara berkala. Ya, lalu kita silakan dia pergi. Ini tidak hanya sekali kita lakukan. Ini secara bertahap sampai menjadi kebiasaan. Iya, kalau ini pernah saya terapkan setelah mempelajari ini tentang siswa saya yang tidak siap PR. Kan banyak siswa kita sering nggak siap PR ya kan Bapak Ibu. Saya coba terapkan ini, dia tidak siap PR. Pertama dia langsung begini. Kenapa saya coba? Iya wajar nggak siap PR. Mungkin kamu banyak kerjaan di rumah. Seperti itu saya coba ya Bapak Ibu. Dia langsung memang ada dari perasaan anak itu langsung. Iya, aku tanya ibu, langsung kayak sadar, ya, langsung kayak sadar. Karena ada tatap mata dengan gurunya, tatap mata, ada perasaan yang ingin dirubah dari anak itu. Lalu kita lihat lagi besoknya, apakah dia melakukan solusi yang diberikannya, ya. Kalau belum, jangan putus asa Bapak Ibu. Kita tanyakan lagi dia besok-besoknya. Seperti itu. Jadi ini maksudnya kita hilangkanlah hukuman dan konsekuensi seperti itu yang membuat anak dapat sakit hati untuk jangka waktu yang panjang. Ya, coba kita terapkanlah ini, mudah-mudahan bisa. Tapi tidak langsung jadi, tidak instan. Kita terapkanlah ini secara berkala di kelas kita. Tambah lagi ada satu lagi, kenapa ini bisa harus diterapkan? Tunggu ya Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan selesai sesi ini. Ya, tambah ada satu lagi yang biasanya kita lakukan selama kita jadi guru dan sampai sekarang pun saya lakukan. Ada 5 posisi kontrol, ya, yang biasa kita lakukan. Yang pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Ya, apa itu penghukum? Kalau penghukum biasanya seperti ini kata-katanya. Kalau kamu tidak melakukan ini, awas ya nanti ibu hukum kamu. Atau kamu nanti nggak boleh gini. Itu kalimat penghukum. Kalau dia membuat merasa bersalah, seperti ini. Kamu seharusnya seperti ini, kamu sudah tahu kan, ibu sudah lelah, jangan lakukan itu, gitu. Jadi anak itu kayak merasa bersalah, sudah membuat gurunya lelah atau merasa, kamu tahu kan nanti ibu dimarahi kepala sekolah loh, kalau kamu seperti ini. Jadi dia merasa bersalah. Ya mungkin ada seperti ya kita ya, atau teman, ayolah lakukan itu demi ibu. Nah dia mengajak anaknya supaya seperti teman melakukan hal itu. Demi ibu gurunya atau gurunya yang dia anggapnya sebagai teman. Ada juga posisi pemantau. Dia suka bilang gini, apa peraturannya, apa konsekuensinya? Itu adalah guru yang suka menjadi posisi kontrol pemantau. Tapi ada satu yang harus kita lakukan, yaitu posisi manajer, yaitu seperti yang kita lakukan di segitiga restitusi tadi, ya.
seperti mengajukan dulu pertanyaan-pertanyaan, baru kita tanyakan kira-kira apa yang kita yakini, kesepakatan apa yang telah kita lakukan, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, seperti itu ya. Atau itu dapat menguatkan pribadinya, ya. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, dan dia tahu, sehingga lama-lama murid itu dalam dia melakukan suatu kesalahan, dia dapat mencari solusinya dan berjanji, karena yang membuat solusi itu adalah dirinya sendiri. Seperti itu. Jadi anak itu kita suruh mencari solusi dari perbuatannya. Seperti itulah segitiga restitusi. Ya, jadi ini dalam contoh-contoh kasus di kelas kita, bisalah ini setidaknya kita lakukan sedikit demi sedikit, Bapak Ibu. Mungkin itu jalan keluar dari suatu permasalahan dan mungkin bisa kita terapkan di kelas kita. Ya, demikianlah mengenai budaya positif di kelas. Jadi intinya sesuatu yang telah kita lakukan selama ini seperti hukuman, konsekuensi, itu sebenarnya tidak lagi bisa berlaku kepada siswa untuk jangka yang panjang. Ya, lebih baiklah kita melakukan atau menerapkan restitusi ini dengan tahapan segitiga restitusi, dan kita sebagai guru sebaiknya kita menempatkan diri kita untuk menyelesaikan masalah anak-anak di kelas sebagai posisi manajer, jangan sebagai posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, atau teman atau pemantau. Kalau teman ini kan kadang disenangi siswa kan, jangan gitulah nak, katanya gitu kan, bikinlah sama ibu, katanya. Dia jadi menyenangi satu guru, jadi kalau guru ini gak ada dia malas. Gak ada ibu itu tuh gak enak gitu ya. Jadi kita harus menempatkan diri kita sebagai manajer. Manajer menanyakan apa permasalahannya, lalu kita kita tanya apa solusinya, dan kita ingatkan kembali dia tentang solusi yang sudah diberikannya itu. Dan dengan segitiga restitusi ini, anak yang telah berbuat salah kita kembalikan lagi kepada kelompoknya sehingga dia dapat menjadi dirinya yang lebih baik lagi. Seperti itu. Ya, itulah budaya positif yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Semoga ini bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing, dan ini sebagai paradigma baru yang bisa kita tanamkan di kelas. Mudah-mudahan ini berguna untuk kita. Terima kasih. Maksud saya sini mungkin bisa ini kita bawa bekalnya, kita terapkan ke kasus. Kalau di SD jarang terlambat ya. Semua anaknya tepat-tepat, bahkan kita belum datang dia udah datang jam 6 ya Bapak Ibu ya. Iya, setengah 7 kita datang, iya, ikut kami. Iya. Biasanya banyak yang ngerjakan PR ya, nggak ngerjakan PR ya. Mungkin ini bisa kita terapkan di kelas. Kita tanya dia empat mata, kenapa dia nggak ngerjakan PR? Kita stabilkan dulu identitasnya. Ya, semua orang pernah berbuat salah, kita gitukan dulu dia. Semua orang pernah berbuat salah. Mungkin ada kebutuhanmu yang tidak terpenuhi sehingga kamu tidak mengerjakan PR. Kita tanya seperti itu. Baru nanti curhat. Lalu jangan langsung kita suruh dia mengerjakan masalahnya. Kita tanya dia. Jadi apalah masalah yang bisa kau lakukan supaya kau kerjakan PR? Seperti itu. Kemarin murid saya si Petra dibanyak gini. Iya Bu, saya nanti siap pulang sekolah, makan saya kerjakan Bu, saya nggak mau dulu main HP, katanya gitu. Ya coba lakukan, saya bilang gitu. Terus apa lagi yang menghambat kamu tidak kerjakan PR? Itu loh Bu, banyak nanti alasannya dikatakannya. Nah jadi apa solusinya? Kita tanyakan seperti itu sama dia. Besoknya kita lihat, dia kerjakan PR atau enggak? Kalau tidak kita tanya, semalam kamu sudah berikan solusi seperti ini kepada ibu, apa tidak kamu kerjakan? Seperti itu ya. Kita coba dulu ini segitiga restitusi ini. Manjur nggak di kelas kita? Gitu ya. Kalau manjur bisa kita terapkan Bapak Ibu tanpa ada penghukuman atau konsekuensi yang selama ini kita terapkan. Karena selama ini kita terapkan hukuman, besoknya juga dia tidak mengerjakan
PR, paling dicubit gitu kan, paling kan, paling dipukul itu tuh pelan ya mukulnya, pelan ya nyubitnya, gitu. Nggak apa-apa lah daripada capek mengerjakan di rumah gitu. Jadi maksud dari sini supaya ada perubahan itu tadi, motivasi dari dalam dirinya sendiri, tanpa harus dihukum atau tanpa harus mengingat sanksi. Jadi tujuan dari restitusi ini kita mau memunculkan motivasi dari dalam diri sendiri anak itu, sehingga dia lama-lama berubah tanpa kita hukum, dia jadi berubah. Ada kemauan dari dalam dirinya untuk berubah. Dia tahu apa manfaat dari kalau aku mengerjakan PR, apa sih manfaatnya untukku, seperti itu. Jadi itu maksud dari ini segitiga restitusi ini. Tapi dimulai dengan cara seperti itu. Kita berhadapan dengan anak itu, kita lakukan langkah-langkahnya dan kita pantau secara bertahap, sehingga muncullah motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Itu ya Bapak Ibu, mungkin itulah dari tujuan kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa terapkan itu di kelas kita masing-masing, sehingga kita menjadi guru yang lebih baik lagi. Kita ya, saya pun juga mengkoreksi diri. Dengan ini saya pun mau mencoba menjadi guru yang lebih baik lagi. Terima kasih, Horas.